فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama pada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Jumat kali ini penting kiranya kami membahas perkara sholat. Sebagaimana sebagian kita kadang memperhatikan ibadah lain, tetapi melupakan sholat 5 waktu. Di bulan Ramadan sebagian kita berpuasa sebulan penuh, tetapi tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong. Kemudian ketika datang Idul Adha, yang malas sholat pun ikut berkurban. Yang punya rezeki banyak, rajin sedekah dalam keadaan meremehkan sholat. Kita akan melihat bagaimana kedudukan sholat dalam agama Islam agar kita semakin sadar akan pentingnya sholat sehingga terus menjaganya. Ada 5 poin. Yang pertama, sholat adalah tiang agama. Dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu disebutkan, Rasul amril Islam wa amuduhus sholat wa dirwatu wa sanamihil jihad. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan wujud perkaranya adalah jihad. Yang namanya tiang, suatu bangunan jika ambruk maka ambruk pula bangunan tersebut. Sama halnya pula dengan bangunan Islam. Yang kedua, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Amalan seorang bisa dinilai baik buruknya dinilai dari sholatnya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut terdapat amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Yang ketiga, sholat adalah bagian dari rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah wa ita'is zakat, wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu yang pertama, bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi kepada Muhammad, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, naik haji ke Baitullah. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, saking pentingnya sholat, keluarga diajar untuk sholat. Allah Ta'ala berfirman, Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih maradiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Dari Amr bin Shu'aib
dari bapaknya dan kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'us sab' sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u syahri sinin wa farriqu bainahum fil madaji." Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Karena sholat begitu penting dan punya kedudukan dalam Islam, yang meninggalkannya pun diancam dengan khayya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'us sholata wattaba'us syahad wa sawfa yalqawna khayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan." Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka telah akan menemui kesesatan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Dari Ibnu Mas'ud bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah menceritakan tentang sholat pada suatu hari, di mana beliau bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wa la burhan wa la najah wa kana yaumal qiyamah ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa abay bin Khawf." Siapa yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan kelak. Nanti di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, siapa yang sibuk dengan harta sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerjaannya sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaan sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman. Siapa yang sibuk dengan perdagangan sebagaimana sehingga melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Semoga Allah memberikan kita taufik agar rutin menjaga sholat lima waktu. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah la'alli azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalamu ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa akhina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika
من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى